Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan. Amin. Masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan sebab karena kasih karunia Glory, Tuhan glory, glory. kita masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu bersama saudara, bersama anak, suami, istri, orang tua, Haleluya. ataupun seorang diri dimanapun kita berada saat ini. Amin. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Glory. Yesus
bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala ucapan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada saat ini semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, sebab Kau baik bagi kami dan bagi semua yang pemirsa yang menyaksikan video ini Tuhan. Kami percaya Yesus, dimanapun kami berada saat ini, mungkin hanya di kamar kami sendiri Tuhan, mungkin bersama keluarga kami Yesus, ataupun di tempat kami bekerja Tuhan. Kau yang terus Tuhan perbaharui hati kami Yesus, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang makin kuat, yang makin setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami undang Kau hadir, Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, menjaga ibadah kami Tuhan, dari mulai awal sampai pertengahan nanti. Kau yang berkati setiap anak dan hamba-Mu Tuhan, yang melayani pada hari ini Yesus. Kau yang pakai secara luar biasa, biar hidup mereka penuh penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami Tuhan. Setiap kami yang sakit Tuhan, Kau yang sembuhkan. Kami yang Tuhan luka Tuhan, kami yang Tuhan butuh penghiburan Tuhan, Kau yang hiburkan. Kami yang lemah, Kau yang kuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau melompat bersorak-sorai bagi Tuhan. Glory, glory. Kita mau bawa berita sejahtera. Hafenu shalom alaihim. Haleluya. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom, shalom, shalom alaihim. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita. Hafenu shalom, hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom, shalom. Ku bawa berita, ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita. Hafenu, hafenu shalom alaihim. Shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita sejahtera. Haleluya. Haleluya. Ya, itu pemanasan saudara. Sekarang kita mengangkat pujian yang kedua. Ketika kita bawa berita sejahtera, maka kita akan menerima sukacita surga. Haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bersama katakan, terima
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kemenanganku. Oh haleluya, ku tahu bersorak bagiku, sukacita sukacita, bila sukacita sudah sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan patah Tuhan, takkan hilang kemenanganku. Oh haleluya, ku tahu bersorak bagiku, sukacita sukacita. Mana yang di rumah katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya, bersorak, Kau bersorak bagiku, sukacita sukacita. Sukacita sukacita, sukacita sukacita, penuhiku. Juga saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari siapkan persembahan saudara. Besar kecil Tuhan akan gantikan, tapi jangan berkecil hati. Percaya saja, imani Tuhan akan memberkati kita lebih lagi sehingga kita bisa mempersembahkan yang lebih baik bagi Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita Tuhan. Kami menerima sukacita surga ketika kami masih bisa bersorak-sorai, bertepuk tangan, bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Hidup kami biarlah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati semua adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, semua para remaja, youth dimanapun berada, semua kaum bapak, kaum ibu dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang lawat setiap kami, Kau yang berkati setiap kami, Kau yang cukupkan semua kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, dari-Mu lah Tuhan sumber berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kalau Kau sudah membuka, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Virus apapun itu Tuhan, kami percaya berkat kami sudah Kau siapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mempersembahkan persembahan kami, biar setiap tangan kami ini Tuhan Kau berkati, sehingga setiap persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan lidah, bibir, mulutnya Tuhan. Setiap perkataannya adalah firman Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kau yang berkati dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa kami, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga. Haleluya. Cinta
Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk menyambutnya, kita mau bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian dengan sayapmu. Haleluya. Amin, Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kesempatan yang baik di masa pandemi ini, kami terus berjuang untuk beribadah meskipun lewat media yang ada saat ini. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh pemirsa yang ikut menyaksikan video YouTube ini Tuhan, agar semua kami sama-sama Tuhan berkati, baik keluarga hamba-Mu di Pastori, juga seluruh pemirsa, juga seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah bersama kami. Maka di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah kita hari ini kembali tetap bersemangat. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita tetap baik, Tuhan kita tetap mengasihi kita, meskipun keadaan terus membuat kita belum bisa berjumpa secara langsung. Tetapi saya percaya, biar juga lewat media ini kita tetap saling dalam Tuhan, tetap kita mengasihi Tuhan. Dan hari ini kita kembali masuk minggu pertama setelah Tritatis yang menyatakan bahwa jauhilah ketamakan. Ketamakan adalah satu bentuk kerakusan. Ketamakan adalah satu bentuk ketidakpedulian dengan yang lain. Ketamakan adalah satu bentuk pemerkosaan hak orang lain, sehingga orang lain tidak kebagian dan kita dipuaskan. Itulah satu bentuk ketamakan. Sehingga hari ini kita melihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Saudara boleh ikuti membaca di rumah, membaca di mana pun saudara boleh berada. Saya bacakan sendiri. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh, itulah tema di Alkitab. Tetapi tema kita hari ini, jauhilah ketamakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas sementara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara-saudaraku, kisah ini menyoroti suatu hal bentuk kerakusan, ketamakan, atau ketidakpuasan. Dengan kata lain, ada upaya, ada usaha untuk menggerogoti supaya yang lain tidak beruntung tetapi dia beruntung, atau yang lain rugi dia beruntung, atau yang lain sama sekali tidak memiliki tapi dia memiliki. Kira-kira seperti itulah bentuknya. Sehingga perumpamaan ini terjadi juga bagi banyak orang saat ini. Sehingga ada banyak orang tidak puas meskipun sudah Tuhan berikan ABCD, sudah Tuhan berikan kelimpahan berkat, tetapi masih bisa, masih tega, masih mau memakan hak orang lain. Atau dengan kata lain, masih tega memakan tenaga orang lain. Dia beruntung, tetapi orang lain itu tidak dipikirkan. Memang ketamakan ini satu penyakit yang sangat-sangat harus kita waspadai, yang harus kita jaga. Kenapa? Ketika ini menyelinap dalam hidup kita, kita tanpa sadar bisa tamak, rakus, memberangus segalanya, menghalalkan segalanya. Saya sudah pernah bilang, kaya tidak salah, tapi ingin kayalah yang salah. Kenapa? Karena ingin kaya itu bisa menghalalkan segala cara. Tidak peduli dengan cara bagaimanapun, yang penting dia kaya. Itulah ingin kaya. Jadi kaya tidak salah, perlu kaya supaya bisa menyumbang orang-orang miskin, bisa membantu pekerjaan Tuhan, bisa menyumbang pekerjaan Tuhan. Tetapi ingin kaya itulah, keinginan itulah. Makanya kata dalam hukum Taurat katakan janganlah mengingini. Ya, jadi mengingini itu yang salah. Kalau jadi kaya tidak salah, bagus. Saudara, sekali lagi di ayat 1 sampai ayat 12, Yesus mengajarkan bahwa kita harus takut akan Tuhan di atas segalanya. Jadi dimulai ayat pertama sampai 12 dikatakan kita harus lebih takut kepada Tuhan dari segalanya. Juga di ayat 22 sampai 24 dikatakan juga cari dulu kerajaan Tuhan. Jadi firman ini diapit dua kategori. Pertama dikatakan tadi bahwa kita harus takut akan Tuhan dalam segala-galanya. Lalu dikatakan juga ayat berikutnya dikatakan kita harus mencari Tuhan lebih dahulu, baru semua itu pasti ditambahkan. Ini yang banyak orang tidak pikirkan, langsung kepada sasarannya. Sesungguhnya pemilik harta itu adalah Tuhan sesungguhnya. Baik saudara, kita lihat hari ini saya coba di sini boleh berbagi, kita mencoba perhatikan
bahwa yang pertama saya tulis ayat 13, berbagi warisan itu. Tadi dikatakan tadi dia datang pada Yesus. Ada dua karakter. Orang datang pada Yesus itu ada dua karakter. Ada orang datang pada Yesus supaya Yesus melakukan hukum yang sebenarnya. Tapi tipe yang kedua, ada orang datang pada Yesus supaya Yesus kalau boleh mengagalkan hukum khusus untuk dia. Jadi dua tipikal ini sering orang datang pada Yesus, sehingga hari ini juga kita melihat ada tadi jawab Yesus, siapakah yang mengangkat aku di antara menjadi hakim? Karena Yesus melihat orang ini datang bukan murni, dia datang bukan bermaksud supaya Yesus lakukan seperti hukum yang sebenarnya. Karena dikatakan di dalam Ulangan 21 di situ ada jelas pembagian tentang warisan. Di sana sudah diatur seperti apa pembagian warisan. Jadi maksud Tuhan adalah biarkan kamu menurut pola-pola yang sudah tertulis di Alkitab. Tetapi orang yang datang Tuhan ingin bermaksud supaya Yesus merombak hukum itu supaya dia kebagian. Tidak seperti, karena memang kalau di hukum itu dikatakan bahwa anak sulung itu mendapatkan 2 kali lipat. Sehingga mungkin dia berkata, wah saya rugi dong. Saya bilang tadi, saya ulangi, ada orang datang pada Tuhan ingin mau cari untung, tapi ada juga datang pada Tuhan ingin supaya kehendak Tuhan yang jadi. Jadi dua hal ini kita boleh cek dalam hidup kita, seperti apakah kita adanya. Apakah tadi kita datang seperti tipikal yang pertama, atau kita datang seperti tipikal yang kedua. Saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita mau melihat kita tadi, dia datang pada Yesus ingin meminta tolong. Baik sebenarnya, tapi kita lihat tadi ada di balik kebaikan itu, ada di dalam hatinya hal-hal yang buruk. Padahal kita tahu Tuhan kan Maha tahu. Di hati kita pun Dia tahu. Bahkan sebelum kita bicara pun Dia sudah tahu. Saudara-saudaraku, kita dua jadi saudara kedua di ayat 14 saya tulis di sini. Yesus menolak permintaan. Kenapa? Karena Dia tahu bahwa kedatangan orang itu tidak fair, tidak supaya terjadi keadilan. Dia mau datang supaya dia mendapatkan lebih daripada haknya. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya jadi teringat kisah antara Marta dan Maria. Waktu itu Yesus datang ke rumah mereka, lalu Marta menyuguhkan, menyiapkan makanan, sementara Maria duduk dekat Yesus. Lalu Marta berkata kepada Yesus, Guru, masa kau biarkan aku sendiri bekerja? Jadi lihat sekali lagi, sebenarnya Marta ingin menunjukkan pada Yesus bahwa dia lebih mengasihi Tuhan, kira-kira begitu. Tetapi Yesus berkata apa? Marta, Marta, engkau menyusahkan hidupmu, padahal Maria sudah mengambil yang terbaik, sebab dia mendengarkan firman. Sekali saya ulangi, motivasi-motivasi ini banyak ditemukan di dalam kehidupan bergereja, kehidupan berorganisasi, kehidupan bermasyarakat, bahkan juga di mana kita berada. Tidak serta-merta kalau kita datang pada seseorang murni. Ada hal yang terselubung, ada hal-hal yang mungkin kita pikir orang tidak tahu, tetapi sebenarnya Tuhan tahu. Sebab apapun dalam hati kita, Tuhan sangat mengerti. Yang ketiga, saudara, ayat 15 di sini dikatakan berjaga-jaga terhadap ketamakan. Nah, ini saudara sekali lagi dalam itu tadi berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Karena memang tamak ini sangat berbahaya. Ketika dia sudah masuk pada hidup seorang, dia bagaikan kanker terus menggerogoti hidupnya sampai betul-betul hancur orang itu. Tamak ini harus berhenti dengan cara apa? Relakan, lepaskan, dan serahkan pada Tuhan. Sebab manusia tidak terkendali, tak mampu mengendalikan ketamakan ini. Dia
ada dalam daging, kehidupan kedagingan. Berarti itu di dalam itu Galatia katakan ingin hidup sendiri. Ada di sana satu keuntungan sendiri, itulah perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19-21. Kita lihat jelas ada perbuatan daging yang sangat mengerikan. Jadi sekali lagi saudaraku, tamak ini harus waspadai. Jangan pernah anggap enteng. Tamak ini bisa berkembang, bisa bertumbuh jadi kanker dalam hidup kita, merusak tatanan kehidupan kita, sehingga kita bisa akan rusak moral, rusak kehidupan, sampai kita bisa nanti akan rusak mental, sehingga kita bisa menghalalkan segala cara. Saudara, sekali lagi, lalu saudaraku, kita lihat kembali dalam kisah berikutnya, yaitu keempat, bahwa hati-hati. Saudaraku, ini ayat 16:1, ayat keempat ini, hati-hati terhadap keegoisan. Saudaraku, tamak itu akan muncul ketika kita bisa hidup egois. Egois itu tidak mau tahu dengan orang lain. Egois itu tidak mau peduli dengan orang lain. Egois itu yang penting saya senang, yang penting saya puas, yang penting saya kenyang, yang penting saya bahagia. Itu egois, nggak pikirkan orang lain. Bisa terjadi ini dalam keluarga, bisa terjadi di dalam hidup berkakak adik, dalam hidup berorganisasi. Dimanapun kita bisa tumbuh ini. Egois ini sangat berbahaya juga. Jadi tamak itu akan timbul ketika egois itu sudah kita pelihara. Jadi hati-hati juga egois ini. Egois juga tidak mau ditegur, merasa benar sendiri, merasa dia sudah paling benar, yang lain salah. Dia merasa paling pintar, yang lain bodoh. Dia merasa paling hebat, yang lain tidak ada apa-apanya. Dia merasa paling sukses, yang lain gagal. Padahal sebenarnya di atas sukses masih ada lagi kesuksesan yang tidak kita tahu. Saudara-saudara, sekali lagi egois ini juga dikatakan di sini hati-hati kepada keegoisan. Juga perlu tahu hidup ini tidak sendiri. Berbahaya kalau egois. Misalnya, kalau saudara hidup dalam satu tempat, katakanlah dalam satu tempat itu tidak ada manusia yang lain, tidak ada binatang yang lain, hanya saudara di situ. Bayangkan itu. Kalau saudara hidup sendiri, hanya nyamuk saja pun yang datang menyerang saudara. Nyamuk saja pun, kalau saudara sendiri di sana, maka begitu banyak nyamuk datang untuk hidupmu, saudara akan kewalahan. Jadi sekali lagi, tidak baik hidup sendiri. Sebenarnya egois itu sedang mempertontonkan kesendirian. Egois itu sedang menunjukkan kesendirian kita. Egois itu adalah menunjukkan pada orang lain hanya kita yang bisa. Sesungguhnya ada kata-kata bijak, sukses itu tidak pernah diraih sendiri. Sukses itu tidak pernah diraih sendiri. Sukses itu harus ada dengan orang lain. Kita ingat Thomas Alva Edison. Dia berhasil ketika ikut campur tangan mamanya. Sudah hampir dia gagal, tetapi kata mamanya, coba sekali lagi ya, Mak. Setelah sekian ratus kali dia mencoba, hampir gagal, tetapi dia hampir frustasi. Datang kata ibunya berkata, coba sekali lagi. Lalu dia coba, lalu hiduplah lampu itu. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, dimanapun kita ada saat ini, jemaat yang saya kasihi dan pemirsa, saudara, tidak ada sukses itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan ciptakan Hawa. Alkitab berkata, tidak baik manusia itu kalau seorang diri saja. Aku akan menciptakan manusia yang sepadan dengan dia, kata Tuhan. Diciptakanlah diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Saudara-saudara, Tuhan melihat tidak baik kalau manusia seorang diri. Dan saudara-saudara, sekali lagi hari ini dengan baik lewat firman Tuhan ini, maka hati-hati
jika sudah mulai kamu duduk sendiri, jika mulai kamu tertawa sendiri, jika mulai kamu berpikir sendiri, jika mulai kamu makan sendiri, jika mulai kamu tidur sendiri, jika mulai kamu bermain sendiri, maka dengar baik, sesungguhnya sudah ada keanehan, sudah ada yang sangat aneh di sana. Namun terkadang kita tidak sadar. Tetapi sekali kita melihat sudah mulai kita aneh. Coba bayangkan, kita tertawa sendiri. Orang berkata apa? Pasti sudah gila. Menurut kita mungkin asik, tapi bagi orang lain sudah tidak asik lagi, sudah aneh. Sekali lagi saudara, menjadi dengar baik hari ini, hidup itu perlu satu dengan yang lain. Bagi saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasihi, dan dimanapun pemirsa sedang menyaksikan video ini, ketahuilah bahwa bermasyarakat itu penting. Maka dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, mari coba bermasyarakat. Kenapa? Karena itu sangat penting. Itulah temanmu yang paling dekat, itulah keluargamu yang paling dekat. Tetapi kita lihat di Jakarta khususnya, di kota-kota besar khususnya, bertetangga itu sangat sedih. Bisa bertetangga tidak saling mengenal, karena dibatasi tembok, dibatasi dengan sosial, dibatasi dengan apapun itu namanya, sehingga sangat mengerikan. Itu di kampung sangat enak sekali. Satu kampung itu 200 kakak, bisa satu wadah dalam pesta. Saudara-saudaraku, sangat indah. Kalau kita berkata dalam ketiga, oh alangkah indah dan baiknya kalau mereka diam bersama dengan rukun. Jadi ada kata diam bersama, bukan sendiri. Diam bersama dengan rukun. Dikatakan, kesanalah diperintahkan Tuhan berkatnya untuk selama-lamanya. Oh alangkah indah dan baiknya. Mazmur 133 ayat 1-3. Jadi saudara sekali lagi, jangan mau sendiri, tetapi perlu juga sendiri. Kapan? Alkitab berkata, kalau kau berdoa, masuk kamarmu, tutup pintumu, berdoa sendiri. Perlu. Ada kalanya tersendiri. Mungkin saudara sedang merenung sendiri, boleh. Membaca sendiri boleh. Tapi tidak selamanya sendiri itu baik. Juga tidak selamanya bersama-sama baik. Jadi dari semua kata-kata dalam Al-Quran katakan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ada waktu untuk sendiri, ada waktu untuk bersama. Tapi ini semua harus dikombin supaya menjadi indah. Kapan kita sendiri, kapan kita bersama, kapan kita berkelompok. Sekarang dikatakan bahwa dulu dikatakan bersatu kita erat teguh. Sekarang dengan pandemi ini kita harus berpisah supaya bagus. Jadi lihat, semua ada masanya. Dulu kita kalau bertemu harus bersalaman, berpelukan baru bagus. Sekarang dibilang jangan berpelukan, jangan bersalaman. Itu artinya semua ada masanya. Dulu kita kalau bersin itu dibilang, wah puji Tuhan ada berkat. Sekarang kalau bersin, wah udah dicurigai. Udah dia sekian apa? Karena diduga dia sudah terpapar COVID-19. Saudara-saudara, itu memang semua ada masanya. Tetapi dengar baik, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Asal kita cakap meletakkan kapan, bagaimana, dan seperti apa. Saudara-saudaraku sekali lagi, jadi kesimpulannya lewat khotbah hari ini, hindari ketamakan. Pertama, ingat segala sesuatu akar kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6:10. Akar segala sesuatu cinta uang, bukan uang ya, cinta uang. Tadi katakan tadi mereka minta itu bagi warisan, sebenarnya dia minta uang sebenarnya. Jadi sekali lagi, cinta uang itulah yang berbahaya.
Uang tidak berbahaya, sekali lagi, uang bisa kita pakai alat untuk tukar beli. Uang bisa kita pakai untuk membeli barang supaya kita bisa dapat barang. Uang itu penting, tetapi lihat, cinta uanglah menjadi akar segala kejahatan. Oleh sekali lagi, tamak itu adalah cinta uang. Jadi lihat, tamak itu sama dengan cinta uang. Dia mencintai uang lebih daripada segalanya. Itulah tamak. Jadi hari ini hindari ketamakan dengan cara bagaimana? Hati-hati, uang akar. Jadi dialah akar, dialah pondasi, dialah basicnya. Jika orang cinta uang itu, maka hati-hati, dia bisa cenderung jatuh tamak. Dan dia sangat dominan sendiri. Padahal dia tidak tahu bisnis tidak ada pernah sendiri. Harus ada teman berbisnis kan. Jadi perlu tahu ini, harus kita tahu bahwa tidak pernah ada sukses tanpa bantuan orang lain. Olehnya berharap lewat firman Tuhan hari ini, hormati seorang dengan yang lain. Jika engkau ingin dihormati orang, Alkitab berkata, hormati juga orang itu, supaya seperti apa kamu menghormati orang itu, demikian pun kamu akan dihormati oleh orang itu. Apa yang engkau inginkan dari orang lain berbuat padamu, perbuatlah demikian juga kata kita. Jadi jika kamu ingin dihormati, hormati orang lain. Kalau kamu ingin dianggap hebat, anggap hebat orang lain. Kalau kamu dianggap menjadi orang sukses, anggap orang lain sukses. Kalau kamu juga ingin supaya kamu dibuat dalam satu posisi, juga hal yang sama. Buatkan orang lain dalam hal posisi seperti apa yang kau inginkan. Luar biasa kita. Alkitab adalah mengajar segala sesuatu. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntut orang ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku sekali lagi, kita hampir berakhir saudaraku sekali lagi. Maka yang kedua, harta dan kekayaan memang penting, tetapi dengan baik. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sekali lagi juga saya katakan kepada saudara, ini juga sering dilupakan orang, bahwa orang sering langsung mengejar berkatnya tanpa mencari sumbernya. Sebenarnya kalau kita dapat sumbernya, maka kita dapat berkatnya. Misalnya, kalau saudara butuh air, saudara kalau hanya menampung air di ujung, saudara akan bisa kekeringan. Tapi lihat, ketika saudara menemukan sumber air itu, maka air itu, Alkitab berkata, maka air itu akan terus memancarkan air, dan kita tidak akan pernah kurang. Jadi temukan sumbernya. Sumbernya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah sumber berkat. Oleh sekali lagi, lewat ibadah kita hari ini, temukan sumbernya, temukan sumbernya. Maka dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi luar biasa, semuanya itu ditambahkan. Saya tidak dapat menghitung. Saya tulis kemarin, dikatakan, apa yang tak pernah kamu pikirkan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah timbul dalam hati, semua itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Luar biasa. Ini yang kita sering abaikan. Kita pikir dengan kita bisa, kita pikir dengan kita mampu, kita pikir dengan kita mempunyai kesempatan, bisa kita raih semuanya. Sering kita lupakan Tuhan. Tapi puji Tuhan hari ini, lewat firman Tuhan dikatakan hari ini bahwa harta dan kekayaan memang penting, sangat penting harta.
untuk bisa membantu dalam sekarang kan butuh orang bantuan. Kalau kita punya harta kan bisa kita berbagi harta, atau kita bisa membantu untuk sosial, atau kita bisa berbagi kepada orang-orang miskin. Tetapi dengan baik kalau kita hanya mencari harta, kalau kita hanya mencari harta tanpa mencari Tuhan, kita capek sendiri. Itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 2 bahwa Tuhan memberkati orang-orang dikasihinya pada waktu tidur. Dikatakan di sana, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai tengah malam dan makan roti dengan susah payah. Padahal Tuhan memberikan berkat bagi yang dicintainya pada waktu tidur. Luar biasa, saudara. Hambanya sangat yakin dengan Tuhan ini dan sudah sering menikmati ini. Dalam tidur kami Tuhan berkati, sehingga saya katakan hari ini, Tuhan kita benar, Dia tak pernah dusta. Tuhan kita benar, Dia tak pernah bohong. Dia tidak pernah berjanji tanpa ditepati. Hari ini datanglah ke Tuhan, bukan supaya keinginanmu diberikan. Datanglah ke Tuhan supaya keinginan Tuhan terjadi atasmu. Terjadi atasmu. Sekali lagi, datanglah ke Tuhan bukan supaya keinginanmu diberikan, tapi datanglah ke Tuhan supaya keinginan Tuhan terjadi atas hidup kita. Haleluya. Saya percaya dengan rumus ini ketamakan pasti terhindar. Dengan rumus ini maka kita akan menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dengan rumus ini saya percaya Tuhan tak akan biarkan kita sampai mati tergeletak. Kita berkata apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab tangannya menopangnya. Saya percaya tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang kita. Manakala kita jatuh, Dia akan mengenuk kita. Manakala kita kegelapan, maka firman akan jadi terang. Manakala kita dalam licin, maka firman Tuhan jadi tongkat bagi kita. Olehnya hari ini hindari ketamakan dengan cara apa? Waspadai, uanglah sumber. Kedua, harta, kekayaan itu memang penting, tetapi carilah sumbernya. Sumbernya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah sumber berkat untuk selama-lamanya. Ketiga, janganlah datang ke Tuhan untuk memuaskan keinginanmu, tapi datanglah ke Tuhan supaya keinginan Tuhan terjadi atasmu. Haleluya. Amin. Kita akan pujian ke Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Haleluya. Engkau ada
bahwa cinta uang adalah dasar ketamakan. Tuhan tolong kami. Uang memang perlu Tuhan, sebab tanpa uang kami pun tidak bisa hidup, khususnya kami yang ada di kota metropolitan ini Tuhan. Dan dimanapun kami berada, tanpa uang kami tidak bisa hidup. Tetapi bukan karena uang segalanya boleh jadi Tuhan. Olehnya tolong kami di masa pandemi ini Tuhan. Tolong semua kami umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau tolong mereka agar mereka mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran-Mu. Engkau berjanji tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak. Aku tahu Tuhan mereka sedang pusing bingung Tuhan. Tetapi yang firman hari ini, dengan kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan, Engkau berjanji akan menyediakan kami segala keperluan kami Tuhan. Terima kasih bagi umat-Mu dimanapun sekarang berada, atau pemirsa dimanapun sekarang sedang menyaksikan video ini. Hamba berdoa sebagai mereka Tuhan, kuatkan mereka agar mereka tidak menjadi cinta uang. Kalaupun uang perlu, tapi bukan uang segalanya Tuhan. Kami tahu Tuhan punya cara untuk menolong kami. Kedua Tuhan, kekayaan memang semua orang merindukannya. Tetapi kami berdoa ini Tuhan, biarlah kekayaan kami, kekayaan yang berdampak, kekayaan yang bersumber dari Tuhan, kekayaan yang dapat mempermuliakan nama Tuhan, kekayaan yang dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati semua kekayaan umat-Mu, berkati semua harta umat-Mu, berkati semua harta pemirsa dimanapun menyaksikan video ini, agar mereka juga bisa pakai harta mereka untuk membantu pekerjaan-Mu, untuk membantu pekerjaan-Mu Tuhan. Sebab kami sudah mengabdikan diri untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau tolong Tuhan para hamba-hamba-Mu yang sudah mengabdikan diri untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Sebab ada mereka yang dikhususkan untuk itu. Tuhan, terima kasih Tuhan kami. Berkatilah pekerjaan tangan jemaat-Mu, berkatilah pekerjaan tangan pemirsa, berkatilah seluruh umat Tuhan. Mereka mungkin sedang berusaha, sedang berbisnis, sedang berproyek, ataupun apapun usaha mereka Tuhan. Berkatilah mereka, dan biarlah mereka tetap mengutamakan Tuhan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan, ini adalah tahun ajaran baru. Tuhan berkati Tuhan anak-anak kami yang mau masuk Tuhan ke SD, ke TK, ke SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi. Dan Tuhan, mereka yang sedang lulus Tuhan, siapkanlah lowongan pekerjaan bagi mereka Tuhan kami. Dan bagi mereka Tuhan yang di PHK, Tuhan tolong buka jalan Tuhan. Berkati negeri kami, berkati bangsa kami, berkati perusahaan, berkati pengusaha Tuhan, agar mereka juga bisa kembali membuka peluang-peluang kerja untuk umat-Mu, untuk bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia terkhusus dari Sabang sampai Merauke. Berkati Israel Tuhan, berkati Bapa seluruh Tuhan persembahan kami hari ini, persembahan waktu kami, pikiran kami, kolekte kami Tuhan, persembahan khusus kami, diakonia kami, pembangunan kami, persepuluhan kami. Bapa, aku berdoa Tuhan, berkati umat-Mu, ingatkan Tuhan mereka bahwa mereka juga harus mempersembahkan persembahan mereka Tuhan, kalaupun mereka ibadah di rumah. Bapa surga, Presiden sampai kepada RT, dimanapun ada berada Tuhan, berkatilah semuanya. Tuhan Yesus, biarlah Indonesia ada dalam tangan-Mu. Sebentar Tuhan, kami Bapak mau selesai pada ini. Tuhan, ketika ada umat yang sakit, berdoa Tuhan, saudara yang sakit dan pemirsa, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berkata, jika dua orang sepakat meminta apapun,
semua sakit penyakit pemirsa, semua sakit penyakit temanmu, sembuh sakit. Apapun sakitnya, apakah sakitmu tipes, apakah DBD, apakah terpapar COVID, apakah penyakit lain, sekarang dalam nama sembuh. Kami percaya Tuhan, firman yang berkata, minta maka diberi. Pertolongan Tuhan akan terjadi bagi kami semua. Kami yang percaya, kami yang meminta, kami pasti menerima. Tuhan terima kasih. Saudara, manakala hatimu dan pulanglah. Maka turunlah kiranya anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus-Nya lah menyertai kita bersama saat ini, besok, lusa, sampai selamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudaraku, jika saudara merasa diberkati lewat video ini, mari share, mari bagi kepada yang lain. Mungkin ada grup sebelah yang mungkin mereka butuh video ini, bagi. Dan saudara jangan lupa, mari like dan subscribe sehingga terus perjalanan Tuhan boleh kita laksanakan. Terpuji Tuhan kita. Shalom.